Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung pihak yang terlalu haus dengan kekuasaan. Menurutnya tindakan itu berpotensi mengganggu dan merugikan masyarakat. Prabowo menyampaikan hal itu saat pidato di penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional PAN di Jakarta, Rabu malam. Menurutnya ada pihak yang terlalu haus dengan kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak semestinya. Prabowo menilai kekuasaan yang demikian jelas merugikan bangsa. Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo merayu Partai Gerindra agar jatah menteri untuk PAN di pemerintahan Prabowo Gibran ditambah. Jokowi menilai penambahan jatah itu wajar karena PAN konsisten mendukung Prabowo dalam pencalonan presiden, mulai dari Pilpres 2014, 2019 hingga 2024. Namun Jokowi juga menekankan bahwa penyusunan kabinet mendatang adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Saya ingat, kita semuanya ingat, sudah 3 kali berturut-turut, 2014, ada saya, ada Pak Prabowo. PAN dukung Pak Prabowo. 2019, ada saya, ada Pak Prabowo. PAN kembali mendukung Pak Prabowo. 2024, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo. 3 kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten. Maka untuk keberlanjutan nanti di kabinet, rasa-rasanya mestinya PAN ini mesti ditambahin. Tambahannya itu terserah Pak Prabowo. Karena beliau yang memiliki hak prerogatif presiden. Presiden Joko Widodo memakai kemeja biru saat menghadiri acara HUT ke-26 PAN sekaligus membuka Kongres ke-6 PAN Jumat lalu. Warna biru merupakan warna khas partai berlambang matahari terbit tersebut. Jokowi memuji PAN dan optimistis partai ini bakal masuk deretan 3 parpol terbesar di Indonesia. Dan jika PAN bisa terus konsisten merawat keharmonisannya, menjaga kesolidannya, dan terus adaptif terhadap perubahan, karena di PAN anak-anak mudanya sangat banyak sekali, saya optimis PAN akan mampu masuk jajaran 3 partai terbesar di Indonesia dengan seluruh ide-ide dan gagasan-gagasannya. Sebelumnya Presiden Jokowi memakai baju warna kuning saat menghadiri penutupan Munas ke-11 Partai Golkar Rabu 21 Agustus lalu. Menurut Jokowi, baju kuning yang ia kenakan dalam rangka menghormati Partai Golkar. Jokowi menyebut Partai Golkar harmonis dan lebih teduh dibanding parpol lain. Presiden juga senang karena Golkar merupakan partai terbuka untuk siapa saja. Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget. Dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat
Golkar lebih teduh dari yang lain. Sementara dalam muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Bali dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam muktamar ini, Muhaimin Iskandar kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029, sementara Ma'ruf Amin jadi Ketua Dewan Suro PKB. Kalau Kiai sudah minta itu susah, nolaknya susah. Apalagi Ketua Dewan Suro itu Ketua Dewan Suro PKB. Saya sulit sekali untuk melupakan PKB. Karena saya bersama-sama para kiai ikut mendirikan pendirian PKB dulu. Keputusan memilih Muhaimin dan Ma'ruf Amin diambil dalam rapat pleno keempat Muktamar PKB yang berlangsung Sabtu tengah malam. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo beberapa hari terakhir menghadiri acara penting partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, seperti Partai Golkar dan PAN. Nanti malam juga dijadwalkan hadir di Kongres Partai Nasdem. Apakah ini bagian dari upaya Jokowi untuk menanamkan pengaruhnya ke sejumlah partai di penghujung masa jabatan? Kami akan membahasnya dengan anggota Dewan Pembina Golkar 2019-2024 Bang Ridwan Hisyam dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bang Ray Rangkuti. Selamat petang Bang Ridwan, Bang Ray, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saya Dewan Pakar Mbak ya, bukan Dewan Pembina. Oh Dewan baik Bang Ridwan, ya, Dewan Pakar. Sudah selesai pada saat Munas kemarin, sudah selesai masa waktunya. Baik, terima kasih Bang Ridwan. Bang Ray, saya mau yang hangat ini adalah ketika Pak Prabowo, Presiden terpilih, dalam pidatonya bilang ada pihak yang haus kekuasaan. Dan ini bisa sekali merugikan bangsa dan negara. Menurut Anda pertanyaan Pak Prabowo ini ditujukan kepada siapa? Iya, tentu saja kita sulit untuk menjawabnya karena beliau tidak memberi sinyal yang kuat. Nah, cuma kalau kita melihat dari aspek perjalanan dalam beberapa waktu terakhir ini, saya kira setiap orang mungkin bisa membuat semacam kesimpulan siapa sih sebetulnya yang sedang dibidik oleh Pak Prabowo itu gitu. Nah, mungkin beberapa indikator ini bisa menolong kita untuk bisa melihat apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Pertama adalah siapa sih sebetulnya yang berkuasa di Republik ini saat ini kan? Itu. Nah yang kedua, masih segar di dalam ingatan kita misalnya gelombang keinginan untuk menambah masa jabatan presiden 3 periode atau menambah masa jabatan presiden dari 5 tahun jadi 7 tahun begitu ya. Lalu soal ini itu sampai kepada peristiwa yang sehari atau 2 hari yang lalu kita alami, di mana demonstrasi yang begitu besar, begitu luas ya terjadi di Indonesia, dan saya kira itu salah satu demo terbesar pasca 98 ya. Tapi Bang Ray, kalau Anda menyebutnya tidak dibilang secara spesifik oleh Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo mengatakan ini, mengeluarkan statement ini, apakah memiliki makna atau pesan tersendiri? Sebagai presiden terpilih, apapun tindak tanduk ya, ucapan dan sebagainya dari presiden itu bisa diterjemahkan dalam kerangka politik. Apalagi dalam forum resmi seperti Kongres atau Muktamar atau Munas partai politik. Tentu pidatonya bukan pidato yang bercanda gitu ya, pidato yang serius. Apalagi yang kita tangkap dari pidatonya Pak Prabowo tadi malam itu diungkapkan dengan nada yang sangat serius gitu. Artinya memang Pak Prabowo melihat mungkin di lingkaran kekuasaan apakah yang berada di dalam lingkungannya atau mungkin di luar lingkungannya terjadi semacam perlombaan yang begitu kuat untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kekuasaan itu gitu. Okay. Nah, siapakah dia? Kita nggak bisa pastikan, seperti yang saya sebut tadi, beberapa indikator mungkin dapat membantu kita untuk bisa kesimpulan bayangan lah. Siapa kira-kira sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu gitu. Salah satunya seperti yang saya sebut, yang berkuasa saat ini siapa gitu ya. Yang kedua,
isu-isu yang muncul dalam jabatan setidaknya dalam setahun terakhir 3 periode masa jabatan presiden diperpanjang ya, lalu anak presiden menjadi wakil presiden, dan isu soal revisi undang-undang pilkada gitu. Itu saya kira bagian dari yang memungkinkan kita untuk sampai kepada satu tahapan bayang-bayang atau satu rumusan bayang-bayang siapa yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu gitu. Kalau Bang Ridwan menilainya seperti apa? Partai Golkar melihat ucapan atau statement Pak Prabowo seperti apa? Jadi ini pendapat saya ya sebagai mantan Dewan Pakar Partai Golkar periode 5 tahun yang lalu. Saya tidak mau berandai-andai, tapi saya tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah tentara dan juga kader Golkar sejak awal sebelum adanya Partai Gerindra. Dan saya bersama Pak Prabowo itu cukup lama, sejak masih kolonel, zaman waktu masih KNPI, yang terpilihnya Cahyokumolo, kami sudah bertemu, apalagi pada saat terjadi rencana calon presiden 2004, Pak Prabowo adalah salah satu kontestan yang dari Golkar pada waktu itu tahun 2003, saya bersama-sama terus. Saya melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo itu ya ke Golkar, tidak usah ke tempat lain. Karena dengan segala kekuasaan yang dipakai, dengan apa yang terjadi, ya itulah yang terjadi di Golkar kemarin, Munas. Saya ini salah satu orang, bukan salah satu ya, satu-satunya orang yang berani mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum. Dan saya kira tidak perlu lagi meragukan saya ke Golkaran, saya masih mahasiswa, sudah Golkar, aktivis pemuda, sampai ketua Golkar Jawa Timur, terus tidak pernah berhenti. Di DPR 97 saya sudah masuk di zaman Orde Baru, pendaftaran belum dibuka Rapimnas saya sudah dicoret, tidak memenuhi syarat. Nah inilah yang saya bilang adalah menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang karena ingin kekuasaan itu tidak boleh direbut oleh orang lain. Jadi calonnya harus tunggal dan aklamasi. Nah, itulah. Jadi yang menurut tadi Anda disampaikan. maksud dari Pak Prabowo siapa ini yang ditujunya Ya, ini saya siapa? tidak mau nyebut nama, saya tidak mau nyebut nama, tapi saya tidak mau juga melihat bahwa ini terlalu luas. Saya lihat ke Golkar sendiri. Kita harus melihat di Golkar itu kemarin Munas itu tidak ada Munas, belum dibuka saya sudah dicoret kok pendaftaran. Kalau dibilangkan saya tidak memenuhi syarat 30%, itu ADRT kan harus dibahas dulu Tapi kan, di Munas. Baru tapi di sisi lain Pak Jokowi juga sempat bilang bahwa Partai Golkar adalah partai yang paling teduh dari parpol lain. Iya, memang teduh, beringin memang teduh. Tapi kalau dibuat tidak teduh, ya tidak teduh juga kan. Siapa Proses dong yang membuat kemarin tidak kan teduh? Seperti itu. Yang membuat tidak teduh orang siapa dong Pak Ridwan? pendaftaran belum dimulai Munasnya, belum dimulai tahapan-tahapannya sudah dicoret. Nah itu adalah kesewenang-wenangan yang terjadi. Dan itulah proses yang melanggar reformasi di Partai Golkar. Karena Golkar ini sudah direformasi tahun 98-99 oleh Akbar Tanjung. Nah ini sejak Iya, pertanyaannya Mas Ridwan, siapa kekuatan yang membuat Golkar begitu? Iya, siapa? Yang membuat tidak teduh, yang membuat tidak terjadi ketidaksewenang-wenangan. Saya belum jadi pengusaha, belum jadi politisi sama Bang Ray. Saya waktu itu masih ketua real estate Jawa Timur sama Bang Ray sudah. Jadi Bang Ray tahulah siapa itu. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi saya adalah korban kesewenang-wenangan di Partai Golongan Karya, di mana saya berjuang melakukan reformasi Partai Golkar, tapi untuk calon saja tidak boleh, bayangin. Calon tidak boleh, dicoret sudah di depan. Belum dibuka ini Rapimnas, apalagi Munasnya. Apa tidak kesewenang-wenangan ini? Kita bertanding biasa, saya 2 kali maju Pilgub Jawa Timur, 2 kali kalah, tidak ada masalah. Oke, saya ke Bang Ray. Bang Ray, hingga saat ini sisa 2 bulan Pak Jokowi menjadi presiden Indonesia. Menurut Anda, Bang Ray, sudah sedalam apa Jokowi untuk coba menanamkan pengaruh di setiap parpol-parpol? Saya kira dalam beberapa peristiwa ya tidak sepenuhnya masuk, nggak sepenuhnya sukses ya. Bahkan mungkin yang terjadi adalah semacam kegagalan gitu. Di luar Golkar saya kira di banyak tempat malah mungkin sebaliknya yang terjadi gitu. Bahwa pengaruh itu tidak ada. Kenapa gitu? Sederhana aja sih melihatnya ya. Pertama adalah karena Pak Jokowi cawe-cawenya luar biasa itu, kalaupun ada misalnya gitu ya, kan di ujung masa jabatannya gitu ya.
Nah, yang kedua, dengan peristiwa demonstrasi yang besar kemarin itu, saya kira sudah mempertontonkan juga kepada masyarakat, kepada para khususnya ya para politisi, elit-elit politisi, bahwa ternyata power yang selama ini dianggap ya luar biasa berada di bawah pengaruh Pak Jokowi, ternyata nggak sebesar itu juga. Semuanya melempem gitu. Apalagi misalnya setahu kita hari ini revisi undang-undang yang akan di PKPU kan udah semuanya diterima tanpa ada catatan apapun gitu. Menunjukkan kepada kita bahwa pengaruh Pak Jokowi kalau nggak disebut mulai hilang, bahkan mungkin setengahnya sudah mulai hilang gitu. Sehingga ya itu tadi yang menjadi pertanyaan mungkin tinggal di Golkarnya. Itu pun kita nggak tahu ya Pak Ridwan ya sebenarnya sejauh apa benar pengaruh Pak Jokowi masuk ke dalam dan seterusnya itu sebab peristiwa Golkar ini kan kita udah tahu jauh sebelum peristiwa Munasnya akan terjadi kan gitu, bahwa ini akan begini lalu akan dipimpin Agus Gumiwang, lalu ketua umumnya secara aklamasi akan dipilih oleh orang-orang Golkar adalah Bahlil gitu. Bahkan boleh disebut 80% apa yang beredar sebelum peristiwa ini terjadi kenyataan gitu. Nah, mungkin cuma 20% yang berbeda gitu. Jadi lagi-lagi kalau partai politik sebesar Golkar, istilah saya itu ditebang sekali gergaji jatuh gitu, itu hanya ada dua kemungkinan. Penebangnya memang sangat kuat tenaganya, atau yang menebang itu memiliki alat yang sangat kuat untuk menebangnya. Nah, siapa di Republik itu yang punya dua kekuatan itu? Lagi-lagi ya mudahlah disimpulkan sebenarnya. Ya, kita juga sudah berupaya untuk mengundang dari pihak istana, namun hingga saat ini belum ada yang bisa berkenan untuk bergabung dalam dialog atau diskusi kita sore hari ini. Tapi Bang Rey, ini kan juga sempat disebut Pak Jokowi meminta agar ada penambahan kursi untuk PAN. Menurut Anda sendiri ini upaya dari campur tangan Jokowi meskipun disebutkan bahwa tetap kembali pada prerogatif presiden terpilih? Ya, pertama menurut saya pernyataan itu sendiri tidak tepat ya, tidak etis dilakukan oleh presiden yang masih aktif lalu seperti meminta ya merayu presiden terpilih untuk membagi-bagi kekuasaan kepada partai politik yang lain. Itu jelas menurut saya tidak etis ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak suka cawe-cawe, ya itu pidato itu bukti nyata bagaimana Pak Jokowi ya bahkan secara terbuka ya merayu Pak Prabowo untuk memberi kursi tambahan kabinet bagi PAN gitu. Jadi itu membantah apa yang selama ini disebutkan ya bahwa Pak Jokowi nggak ikut cawe-cawe dan itu. Nah yang kedua adalah ini kan ibaratnya kalau main kalau pakai strategi satu nggak kena, pakai strategi dua, pakai strategi tiga gitu. Nah, saya kira ada mungkin pidato Pak Jokowi itu menunjukkan kepada kita juga mulai ada jarak antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, sehingga komunikasinya tidak lagi dilakukan dari wajah ke wajah, tapi komunikasinya dilakukan melalui forum yang sangat terbuka, meskipun kemudian akibat tindakan itu seperti sekarang misalnya akan dikritik banyak orang karena dianggap tidak etis gitu. Itu menunjukkan kepada kita ada ruang komunikasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang kelihatan mulai renggang. Sehingga Pak Jokowi membutuhkan forum seperti penutupan Munas PAN untuk menyampaikan apa yang disebutkan seperti tadi malam itu gitu. Ya, Bang Ridwan, lalu jika disebut hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah tidak begitu baik lagi seperti yang disampaikan Bang Rey, lalu bagaimana saat ini Golkar untuk membentengi diri agar tidak ada pengaruh pihak luar? Jadi saya berbeda dengan Bang Rey ya, mohon maaf Bang Rey. Jadi saya itu kemarin meskipun saya maju, saya mengharapkan yang mendaftar atau yang diminta untuk menjadi ketua umum oleh para senior-senior beberapa orang, saya kira pada waktu itu sudah ada surat yang beredar, yaitu meminta Pak Jokowi langsung. Karena memang Golkar membutuhkan figur Pak Jokowi untuk tahun 2029. Tetapi ternyata kejadiannya ada orang yang dengan kekuasaan berlebihan memakai palu godam masuk ke Golkar. Saya tidak setuju kalau itu dikatakan itu Pak Jokowi. Tidak. Saya tidak melihat itu. Itu orang yang mengklaim bahwa saya didukung Pak Jokowi, saya didukung Pak Jokowi. Saya melihat tidak, karena saya juga punya akses untuk bisa ngecek itu.
Nah itu Bang Ray. Jadi dalam hal ini saya kurang sependapat kalau itu dikatakan Pak Jokowi. Nah masalah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya juga tidak melihat itu karena ini ada satu komitmen. Saya selalu menyatakan di dalam WA, salam 3 periode. Baik. Salam 3 periode itu artinya periode ketiga itu tetap keberlanjutan. Dalam hal ini Pak Prabowo dan Gibran. Ya. Oleh karena itu Pak Prabowo itu adalah memang melanjutkan program-program Pak Jokowi. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo akan menyimpang karena itu menjadi komitmen bersama pada saat itu. Itu Bang Ray, mohon maaf analisanya mungkin berbeda Baik, dengan kami saya. sudah tangkap. Ya. Baik, terima kasih Bang Ridwan Hisam dan juga Bang Ray Rangkuti sudah memberikan perspektif pada Sama-sama. sore hari ini. Selamat sore.